Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu sifat orang beriman. Dalam Al-Quran dan hadis kita diberitahu serta diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk banyak mengingatnya, memujinya, serta memuliakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Namun perhatikan bahwa Allah tidak mengatakan, dengan mengingat Allah, kamu akan menemukan kebahagiaan. Sebab Allah tidak mencari kebahagiaan, tetapi ketenangan. Dengan mengingat Allah, hati kita menemukan kedamaian dan rasa memiliki. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Bayangkan, saya baru berbicara tentang Allah selama 1 menit, dan Anda mungkin sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Jika 1 menit saja sudah berdampak, bagaimana jika kita mengingat dan berbicara tentang Allah selama 1 jam? Menjadi muslim Nabi Musa alaihissalam memiliki hubungan yang sangat unik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau berkata, "Ya Allah, berikan aku doa, berikan aku permohonan, sesuatu yang bisa aku gunakan untuk selalu mengingat-Mu." Lalu Allah berfirman, "Jika 7 langit dan bumi beserta isinya diletakkan di satu sisi timbangan, dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, maka kalimat itu akan lebih berat." Dulu menjadi seorang muslim adalah suatu kehormatan yang dibanggakan. Namun hari ini, banyak yang merasa malu dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Nama Muhammad berubah menjadi Mo dan Mustafa menjadi Alan. Mengapa demikian? Karena sebagian orang takut menunjukkan identitas Islam mereka. Padahal, kehormatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang adalah ketika Allah menganugerahkan rahmat-Nya dan menjadikannya seorang muslim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu zikir dan ibadah kepadanya. Membersihkan hati dengan mengingat Allah. Nabi bersabda bahwa hati manusia bisa berkarat, sebagaimana besi berkarat. Dan cara membersihkannya adalah dengan banyak mengingat Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi jika terkena air. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dengan banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Namun di zaman sekarang, banyak orang melalaikannya. Kita sibuk dengan dunia, dengan musik, dengan hiburan, hingga lupa untuk mengingat Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, hati yang tidak dibasahi dengan zikir kepada Allah akan menjadi kering, lalu keras, dan akhirnya mati. Beberapa dari kita mungkin sangat menyukai musik atau hiburan lainnya. Meninggalkan musik amatlah susah. Terkadang, saat berada di suatu tempat dan mendengar lagu, rasanya sulit untuk menahan diri agar tidak ikut terbawa suasana. Tapi inilah perjuangan. Kita harus terus berusaha membersihkan hati kita dengan zikir dan terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ada hal-hal yang sulit dilepaskan dalam hidup, dan salah satunya adalah pengaruh musik. Kita mungkin pernah mengalami sendiri bagaimana sulitnya menghilangkan lagu yang terus terngiang dalam pikiran. Lagu itu hanya dimainkan selama 2 menit, tetapi kita butuh berminggu-minggu untuk menghilangkannya dari kepala kita. Bahkan dalam salat, lagu itu masih terngiang-ngiang. Apakah kita sadar bahwa pengaruh musik begitu kuat? Beberapa orang begitu terpengaruh ketika mendengarkan musik, tetapi mereka tidak merasakan hal yang sama saat mendengar Al-Quran. Padahal, keagungan terbesar adalah membaca kitab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bayangkan, Allah mengirimkan surat langsung kepada kita. Namun, mengapa kita seringkali lalai untuk membacanya? Keutamaan mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang,
saya merasa frustrasi dengan diri sendiri dan juga dengan kita semua. Betapa banyak di antara kita yang telah hidup selama 20, 30, 40, bahkan 50 tahun, tetapi hanya hafal ayat-ayat Al-Quran yang sama seperti saat kita kecil. Kita belum menambah hafalan atau pemahaman kita terhadap kitab Allah. Allah berfirman, dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan." Bukankah ini cerminan dari kita saat ini? Khas kita masih membaca ayat yang sama sejak kecil, dan bahkan mungkin belum bisa membacanya dengan benar. Mengapa kita sulit meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran? Karena sebenarnya kita belum benar-benar mencintainya. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Ketika seseorang jatuh cinta, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca dan memahami pesan dari orang yang dicintainya. Bahkan, ia rela tidak tidur hanya untuk membalas pesan itu dengan penuh perhatian. Namun bagaimana dengan kitab Allah? Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quran dengan perasaan cinta? Kapan terakhir kali kita membaca dan merenungkan maknanya dengan hati yang penuh kerinduan? Al-Quran adalah cinta sejati dari Allah. Banyak orang berusaha mencari cinta di sana-sini, mencari kebahagiaan dalam berbagai hal, tetapi mereka melupakan bentuk cinta paling murni yang pernah diberikan kepada manusia. Syakir Hayam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Namun, mengapa kita lebih memilih mengejar hal-hal duniawi dibandingkan petunjuk Allah? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah cahaya bagi hati dan penyembuh bagi jiwa. Barang siapa yang menjauhinya, maka ia akan hidup dalam kegelapan. Kita sering mencari solusi dalam hidup dengan cara kita sendiri, padahal jawaban terbaik sudah ada dalam kitabnya. Kita mencari kedamaian di luar sana, sementara Al-Quran adalah sumber ketenangan sejati. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Mari kita renungkan seberapa sering kita membaca Al-Quran, seberapa sering kita merenungkan maknanya. Apakah kita sudah mencintai kitab ini sebagaimana kita mencintai hal-hal duniawi? Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati tanpa kembali kepada kitab Allah. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hidup kita, dan jangan biarkan ia hanya menjadi hiasan di rak buku. Menetapkan kebiasaan baik dan komitmen dalam ibadah. Seringkali kita bersemangat dalam ibadah saat momen tertentu, seperti bulan Ramadan. Namun, setelah beberapa hari, semangat itu mulai menurun, dan akhirnya kita kembali kepada kebiasaan lama. Inilah yang perlu kita ubah. Konsistensi dalam ibadah lebih utama daripada banyaknya ibadah yang hanya dilakukan sesekali. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Mulailah dengan target kecil dan realistis. Jangan menunggu perubahan besar atau waktu yang tepat untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dari hal kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten. Misalnya, berjanji kepada Allah untuk mengucapkan Subhanallah 100 kali sehari. Pergi ke masjid minimal sekali seminggu untuk mendengarkan ceramah. Membaca setengah halaman Al-Quran setiap hari. Bersedekah secara rutin, meskipun sedikit. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan menyepelekan amalan kecil, karena keran kebaikan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Komitmen dan konsekuensi. Jangan biarkan setan menghalangi. Masalah utama kita adalah kurangnya komitmen dan tidak adanya konsekuensi atas kelalaian kita sendiri. Bagaimana jika kita membuat perjanjian dengan Allah? Misalnya, ya Allah, aku berjanji akan membaca setengah halaman Al-Quran setiap hari. Jika aku lalai, maka keesokan harinya aku akan membaca 2 kali lipat dan bersedekah. Dengan cara ini, jika suatu hari kita malas atau lupa membaca Al-Quran, maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung.
setan akan berpikir 2 kali sebelum menghalangi kita, karena dia tahu bahwa jika kita tidak membaca hari ini, besok kita akan membaca lebih banyak dan bahkan bersedekah. Allah berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Jika kita terus melatih diri untuk menepati janji kepada Allah, maka lambat laun ibadah akan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Jangan biarkan ibadah menjadi musiman. Banyak orang hanya semangat beribadah di waktu-waktu tertentu, seperti saat Ramadan atau saat terkena musibah. Tetapi setelah itu kembali lalai. Rasulullah bersabda, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di waktu sulit. Jangan menunggu musibah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dari sekarang dengan langkah kecil yang konsisten. Buat target ibadah kecil yang realistis. Buat janji dengan Allah dan pastikan ada konsekuensi jika melanggar. Jangan biarkan setan menghalangi, tetaplah konsisten. Jadikan ibadah sebagai kebiasaan, bukan hanya rutinitas musiman. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jangan menunda, mulailah dari sekarang.